Kenapa bicara bahwa ada pemerasan kayak gitu, ada permintaan uang? Silakan, saya secara pribadi, walaupun itu ada indikasi bahwa itu menyebut orang-orang saya atau orang-orang pengawal saya, jadi pengawal ada dugaan sih, kasih ya silakan proses secara hukum. Ketua DPRD Bone Bolango Halid Tangahu menerima kedatangan pengurus dari Koperasi Pemasaran Tindaho serta salah seorang warga Kecamatan Suwawa di ruang kerjanya. Kedatangan para pengurus Koperasi Pemasaran Tindaho ini untuk melakukan klarifikasi terkait pemberitaan di dua media online. Dalam pemberitaan tersebut menyebutkan jika Koperasi Tindaho melakukan penghadangan kendaraan truk yang memuat hasil tambang batu hitam di Kecamatan Suwawa Timur. Bahkan dalam pemberitaan tersebut menyebutkan jika para pengurus Koperasi Tindaho meminta sejumlah uang untuk kompensasi agar kendaraan bermuatan barang tambang ilegal tersebut tidak dihadang lagi. Dalam pemberitaan tersebut juga menyeret nama Ketua DPRD Bone Bolango Halid Tangahu selaku pembina Koperasi Tindaho. Isman Biga selaku Direktur Koperasi Tindaho mengatakan jika pemberitaan media online tersebut sangat keliru. Menurut Isman, sejauh ini Koperasi Tindaho tidak terlibat dalam penghadangan mobil pengangkut batu hitam dari Bone Bolango. Isman juga mengatakan jika Ketua DPRD Bone Bolango Halid Tangahu bukan menjadi pembina di Koperasi Tindaho, melainkan pembina koperasi adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Halid Tangahu tidak ada sangkut pautnya dengan keberadaan Koperasi Tindaho. Saya sebagai Direktur Koperasi Tindaho Bone Bolango menyampaikan kepada seluruh masyarakat terutama yang di Bone Bolango, terutama pelaku penambang, baik itu penambang yang ada di Bone Bolango secara keseluruhan, bahwa hari-hari ini ada isu bahwa terkait penangkapan batu hitam ini diarahkan kepada keterlibatan Ketua DPR dan Koperasi. Kami secara terbuka menyampaikan hal ini, itu adalah isu yang tidak benar. Karena selama ini perjuangan Koperasi selama ini memang benar disupport oleh pemerintah, terutama Ketua DPR itu sangat mensupport, karena kami masyarakat yang berkecimpung di pertambangan emas moto-moto itu menginginkan legalitas agar kami bisa melakukan sesuatu hal yang tidak selalu bersentuhan dengan hukum. Lebih utama lagi, kami menjaga agar stabilitas di daerah kami aman, dan yang lebih penting lagi, masyarakat penambang juga aman, dan daerah juga mendapatkan faedah atas hasil-hasil yang ada di Bone Bolango secara legal. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini kami sekali lagi menyampaikan bahwa pencatutan nama koperasi, apalagi Ketua DPR yang sudah dikait-kaitkan dengan persoalan penangkapan, apalagi kami juga telah membaca berita ini bahwa koperasi juga ada pemerasan salah satu oknum yang ada kaitan dengan batu hitam, bahwa koperasi ada di dalam. Tidak sama sekali. Kami pure, kami murni berjuang untuk kemaslahatan penambang dan daerah yang selama ini sudah dirugikan atas sumber daya alamnya yang sudah diambil ribuan kontainer, tapi daerah tidak mendapatkan apa-apa. Malah yang kami dapatkan adalah rakyat kasihan yang tidak tahu apa-apa, justru banyak yang diproses hukum. Kan ada informasi bahwa Ketua DPRD itu bagian dari Dewan Pembina di Koperasi. Itu tak bisa kami tepis. Kalau Dewan Pembina Koperasi itu otomatis dari kementerian. Tidak bisa Ketua DPR itu jadi pembina. Bukan tidak bisa. Kami Koperasi belum menetapkan siapa pembina. Itu otomatis kementerian pembina Koperasi itu kementerian dan pemerintah dinas Koperasi. Itu otomatis. Sementara itu, Taufik Seban selaku masyarakat Suwawa di hadapan Ketua DPRD Bone Bolango Halid Tangahu dan sejumlah media yang hadir mengakui bahwa dirinya lah yang melakukan penghadangan kendaraan truk bermuatan batu hitam yang keluar dari Kecamatan Suwawa Timur. Dirinya melakukan tindakan tersebut dikarenakan merasa tidak ada tindakan dari aparat yang berwenang untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Taufik Seban bahkan menyebutkan nama salah satu pembeli batu hitam yaitu Warsono sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarnya hasil tambang batu hitam dari wilayah Bone Bolango. Bahkan secara tegas, pria yang akrab disapa Haji Upik tersebut
mengatakan jika Warsono ingin memonopoli pembelian batu hitam di wilayah Bone Bolango. Kalau saya bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pernyataan saya ini, Warsono yang memperalat oknum-oknum kepolisian yang ada di Polres Bone Bolango. Buktinya konkret sama saya ada. Seperti apa yang saya jelaskan di waktu fakta di persidangan kemarin 4 WNA. Sekarang saya menambahkan ketika disampaikan bahwa koperasi Tindaho yang monopoli ini, wah itu sungguh luar biasa, itu tidak benar. Sekali lagi saya sampaikan, yang memonopoli batu hitam penjualan dan pembelian ini adalah Warsono. Buktinya ada sama saya. Untuk lebih jelas nanti kita bawa ke ranah hukum. Monopoli Pak adalah Warsono Pak. Ketua DPRD Bone Bolango Halit Tangahu meminta kepada pihak-pihak yang selama ini menyudutkan namanya dalam persoalan tambang batu hitam untuk bisa secara terbuka melakukan dialog intelektual dengan dirinya. Menurutnya selama ini terdapat beberapa oknum yang ingin menjatuhkan namanya melalui pemberitaan media online yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait isi pemberitaannya. Saya tidak akan masuk ke situ. Kalau bicara legal, oke, kita sama-sama sebagai pemerintah akan sudah jelas ya, clear urusan kita. Tapi ada yang mengait-ngaitkan kita, saya sebagai pribadi maupun ketua DPRD, sebagai pelaku selama ini masalah batu hitam. Coba jangan bicara di media online, kan gitu. Langsung bicara langsung. Perlu kita adu argumen lah, cara intelektual, bukan cara begitu. Lempar batu sembunyi tangan. Tidak mau menampakkan diri bahwa siapa yang berbicara di situ. Tapi itulah hak dari media. Tapi persoalannya pribadi saya ataupun nama saya dicatat di situ sebagai pelaku batu hitam itu sungguh naif sekali. Sejauh ini Koperasi Tindaho belum akan melakukan langkah hukum terkait pemberitaan 2 media online yang menyudutkan pihak Koperasi Tindaho. Menurut Direktur Koperasi Tindaho Isman Biga, penundaan langkah hukum dilakukan sebab kedua media online tersebut tidak jelas keberadaannya maupun jurnalis yang melakukan penulisan berita tersebut. Wahid Yunus, Gorontalo TV.